Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Saidatun Nisa, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi, tujuan, dan acuan evaluasi pendidikan. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Arisa Husnul Khotimah, Puput Saidatun Nisa, Nurma Sofiana, Yenik Ulfiatut Tahliyah, Lisa Khairun Nisa, dan Resti Ayu Wulandari. Fungsi evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan salah satu fungsi dalam manajemen pembelajaran dari beberapa fungsi lainnya. Evaluasi membantu dalam menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik. Fungsi evaluasi pendidikan menurut Idrus tahun 2019 menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian berfungsi selektif. Guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman, kemajuan, dan keterampilan peserta didik dalam suatu materi atau kelas tertentu. Hal ini membantu guru untuk memahami kebutuhan belajar individu, memberikan umpan balik yang sesuai, dan merencanakan pengajaran yang lebih efektif. Pada poin yang kedua, ada penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Pada poin yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri, atau pendekatan di mana individu memiliki kontrol yang lebih besar atas proses pembelajaran mereka sendiri. Dalam sistem ini, peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih materi belajar, waktu, tempat, dan cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Lalu pada poin keempat ada penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yang pertama, ada alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui apakah tujuan instruksional kita sudah mencapai atau belum. Kemudian umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dengan hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa kepada para orang tuanya. Isi laporan hasil belajar siswa didapat dari bahan-bahan evaluasi yang mencakup kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi. Kemudian ada sebagai alat seleksi untuk mendapatkan calon-calon yang paling cocok untuk suatu jabatan atau suatu jenis pendidikan tertentu, maka perlu diadakan seleksi bagi para calon-calonnya. Yang kelima, sebagai bahan-bahan informasi apakah anak-anak tersebut harus mengulang pelajaran atau tidak. Kemudian yang keenam, sebagai bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan yang cocok terhadap anak tersebut. Tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk menentukan keadilan dari situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Anas Sujono, tujuan evaluasi pendidikan terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Dijelaskan bahwa tujuan evaluasi pendidikan bertujuan untuk memperoleh data pembuktian. Secara umum, tujuan evaluasi di dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan menjadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atas taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian, yang kedua untuk mengetahui target efektivitas dari metode yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Jika pada tujuan khusus, yang pertama adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Kemudian yang kedua untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Acuan evaluasi pendidikan. Pengelolaan hasil pengukuran dalam evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai dengan tujuan pengukuran yang dilaksanakan. Jika penilaian
bertujuan untuk membandingkan keberhasilan seorang peserta didik secara relatif dengan peserta didik lainnya, maka dilakukan penilaian acuan normal atau PAN. Apabila penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan seorang peserta didik berdasarkan satuan acuan tertentu, maka dilakukan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan norma atau PAN. Slameto 1988, istilah norma menunjukkan kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok adalah semua peserta didik yang mengikuti tes tersebut. Jadi, pengertian kelompok yang dimaksudkan dapat berarti sejumlah peserta didik dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, atau wilayah. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. Dengan demikian, dapat diketahui posisi kemampuan siswa dalam kelompoknya. Untuk itu, norma atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi seorang siswa selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Atas dasar itu, akan diperoleh 3 kategori prestasi siswa, yakni prestasi siswa di atas rata-rata kelas, berkisar pada rata-rata kelas, dan prestasi siswa yang berada di bawah rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi ini dicapai seorang sangat bergantung pada prestasi kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah penilaian acuan patokan atau PAP. Slameto 1988, nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan atau mastery peserta didik tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal senada juga diungkapkan Sirnan tahun 2008 menjelaskan PAP memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan peserta didik dan apakah peserta didik tersebut menguasai mata pelajaran. Penilaian acuan patokan PAP adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan atau kompetensi yang seharusnya dicapai atau dikuasai oleh siswa, bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Dalam penilaian ini, ditetapkan kriteria minimal harus dicapai atau dikuasai siswa. Kriteria minimal yang biasa digunakan adalah 80% dari tujuan atau kompetensi yang seharusnya dikuasai siswa. Makin tinggi kriterianya, makin baik mutu pendidikan yang dihasilkan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 2. Saya sampaikan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.